Pertamax dioplos, minyak goreng dioplos, emas dioplos juga. Ini negara terobsesi sama Cina apa ya? Kalau iya, bentar lagi. Duplikat juga tuh matahari, sok-sokan niru Cina lagi. Tiru juga dong hukuman di sana, tegas, nggak menye-menye kayak koruptor. Gimana perasaan kalian kalau semuanya dioplos? Siapa lagi yang bisa kita percaya? Siapa? Jangan-jangan kalian beli gas isinya kentut. Obat-obatan dioplos. Bukannya malah sembuh, yang ada gagal ginjal kalian. Skincare dipalsuin, ijazah juga dipalsuin. Jadi bagaimana masyarakat bisa mencintai produk Indonesia? Kalau kalian nggak dapat dipercaya, koreksi kalau benar. Gini ya, setiap orang bisa jadi ahli di bidangnya. Dan coba deh kalian pikir, jika semua yang ahli ini memanipulasi semuanya. Oh, kalian yang tukang tipu jangan bangga dulu. Suatu saat, kalian juga bisa kena tipu sama orang yang lebih hebat dari kalian. Nih, kalian mengoplos minyak contohnya. Anak kalian sakit, lalu ketemu sama oknum dokter yang mengoplos obat. Akhirnya anak kalian meninggal. Terus istri kalian juga beli skincare bukannya tambah cantik, malah hancur tuh mukanya. Kalau semuanya berurusan dengan manipulasi dan manipulator, dunia tipu-tipu, yang ada saling ngeprank kalian. Ini bukan hanya cerita fiksi, bisa saja terjadi kalau moral bangsa ini udah hancur. Semua hanya memikirkan kekuasaan dan uang. Gak ada nurani, gak ada empati. Pikirin kepentingan kalian sendiri-sendiri aja. Hukum bisa dibeli, gak ada efek jerah, gak ada rasa takut. Keadilan hanya memihak pada orang yang beruang. Pokoknya, teriakan ini, para koruptor harus dihukum metong. Jangan hanya diungkap aja ke publik pelaku kejahatannya. Abis itu berbuat jahat lagi dan lagi. Tiap bentar koruptor bukannya berkurang, tapi malah ganti pemain. Seolah-olah memperlihatkan mereka cuman camping doang di penjara, gak ada takut-takutnya. Sita juga semua hartanya, miskinkan. Sahkan undang-undang perampasan aset. Sampai kapan masyarakat terus-menerus dirugikan sama para kapitalis ini? Share videonya dan tulis pendapat kalian di drop komen. Bensin dioplos, minyak dioplos, emas dioplos. PHK di mana-mana, lapangan kerja sedikit. Dan Anda masih berharap bantuan negara. 10 tahun yang lalu, gaji saya 2.000 sampai 6.000 per jam. Sehari saya bawa pulang 40.000, 50.000, kerja di media. Hidup Pak Jokowi. Saya cuma pengen mengingatkan satu Pak Prabowo, satu orang aja Pak Presiden. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa, ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Asal jangan kita lapar, kamu makan kenyang sendirian, enggak, kita menderita bersama, enggak apa-apa kok. Apa yang menjadi dasar kamu, Pak Presiden? Ngomong hidup Jokowi. Kurang keras, hidup Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi saya nggak jadi presiden. Lah, yang saya pertanyakan adalah apa motivasinya Pak Presiden ngomong itu? Sehingga rakyat mendengar itu, kemudian rakyat ngambek. Bikinlah gerakan namanya Indonesia Gelap, karena memang Indonesia sedang gelap. Jadi orang tidak membahas substansi bahwa pelakunya adalah Joko Widodo. Nah, alhamdulillahnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Presiden terpilih sendiri yang ngaku. Tanpa pertolongan Pak Joko Widodo, tidak mungkin kami menang pemilu. Hidup Pak Jokowi. Ngaku. Dan alhamdulillahnya sekarang Mahkamah Konstitusi barusan juga ngaku. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan istri Menteri Desa Pak Yandri mempertegas bahwa pejabat negara terlibat dalam kecurangan pelaksanaan pilkada, cawe-cawe sehingga istrinya bisa menang. Pertanyaan saya ke Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah yakin ada pejabat negara cawe-cawe saat pilkada, kenapa Mahkamah Konstitusi tidak yakin ada pejabat negara yang namanya presiden cawe-cawe dalam pilpres untuk memenangkan anak? Yang kita anut ini prosesnya seperti itu, berarti kita sedang menghadapi kegelapan. Dia menganut dulmun.
dolim, bodoh. Kita tahu bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul itu adalah hak esensial sebagai warga. Tapi negara takut dengan suara-suara. Sudah suara, pakai topeng lagi, negara takut. Cuman teriak bayar, negara takut. Dengan lukisan negara takut. Apalagi kalau sudah cerita filsafatnya Mas Abrang, tambah takut tuh negara. Saya pengen kita semua mati gagah di hadapan Tuhan. Oke, hidup mungkin menderita, hidup mungkin gak bisa ngapa-ngapain. Paling tidak saya bisa buang muka kalau lihat dia di depan saya. Bukan untuk ngapa-ngapain, itu perlawanan paling lemah. Mungkin kamu bisa menguasai Indonesia, kamu bisa meremehkan kita semua. Tapi kamu tidak bisa aku anggap tidak sebagai manusia. Bukan keluarga bangsa Indonesia, tapi keluarga yang bisa memagari laut. Pak Khalid sebenarnya tidak paham saja. Sekarang ada jenis bambu baru, tidak tumbuh oleh orang yang menanamkan, tapi tumbuh sendiri. Makanya pelakunya tidak pernah ketemu karena dia muncul sendiri. Bagaimana nasib bumi kalau bumi itu digali terus-menerus? Pak BM, digali terus. Apa yang terjadi di dalam pusat bumi? Apakah timur bisa menghubungkan barat kalau digali? Ternyata setelah jauh digali, terdengar sebuah suara di dalam bumi itu. Begitu diperbesar, direkam oleh para ilmuwan, suara itu berbunyi, hidup Jokowi. Memilih pemimpin mesti matang. Kalau pakai teorinya, pemimpin itu level negara itu mampu melihat 25 tahun ke depan seperti apa. Ini 5 tahun aja nggak bisa ngelihatnya cuma bisa menang berikutnya kok. Pasti semua inisiatifnya tidak punya jangka panjang, pertimbangan yang panjang. Nah, di sini hukum dan para ahli lainnya menjadi pembantu menyeimbangkan. Tapi kalau Indonesia ini mau nggak seneng saya Indonesia gelap. Tapi saya setengah mati mencari lampunya ini di mana ini. Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Ternyata negara bekerja tidak untuk memakmurkan kita, bangsanya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bergerak. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin dengan Pak Presiden hari ini akan memberikan perubahan bermakna kalau dia takut menegakkan kebenaran atau bisa kita katakan sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh pelaku-pelaku kejahatan di Republik ini. Kabar korupsi lagi, kabar korupsi lagi, kabar korupsi lagi dari negeri kita tercinta Indonesia Raya. Kali ini KPK tetapkan Sekjen DPR RI sebagai tersangka korupsi pengadaan rumah dinas. Begini amat ya pejabat di Indonesia ini. Kalau nggak korupsi, kolusi, nepotisme, berbuat jahat. Terus prestasi apa yang mereka miliki untuk rakyat, untuk mensejahterakan rakyat? Kalau setiap hari itu korupsi. Saya sebagai konten kreator sebenarnya capek dan lelah tiap hari harus konten korupsi, capek. Padahal mereka itu rata-rata agamanya Muslim. Tapi kok korupsinya besar-besaran, gila-gilaan seperti itu. Saya nggak habis pikir sama mereka. Apa yang mereka cari? Mereka sudah punya jabatan, mereka sudah punya kekuasaan, mereka sudah punya fasilitas dari negara yang dibiayai oleh rakyat. Mereka masih saja korupsi.
netizen. Saya capek mau ngata-ngatain mereka, ya udah kata-katain aja di komenin, kata-katain mereka. Capek saya netizen. Koruptor. Harus dimetongkan itu. Mungkin mereka tertutup takut bensinnya menguap yang bisa mengakibatkan kebakaran hebat. Begitu. Positive thinking aja. Pertamina sebut tak miliki fasilitas blending. Tegaskan tak oplos Pertamax. Nah itu masyarakat. Pertamina sudah ngomong dan menegaskan tidak oplos Pertamax. Kalian ini kok nggak percaya sih? Pertamina ini baik, nggak mungkin ngoplos Pertamax. Yang dioplos itu Pertalite, itu Pertamax. Yuk kita bacakan gimana respon dan komentar para mulut netizen. Pak, Pertalite-nya kemarin ikut keminum juga ya? Mabok amat ngomong. Ngoplos mah nggak perlu fasilitas, tinggal tuang aduk di bak mandi juga bisa. PLT Dirut Bidang nggak bilang di blending. Menteri ESDM Bahlul bilang bisa di blending sesuai standar. Nggak kompak bikin statement. Yang bohong yang mana? Apa dua-duanya bohong? Ya mungkin ya. Masyarakat udah pada nggak percaya sama pemerintahan yang sekarang. Sudah diperas melalui pajak. Ditipu pula dari BBM. Bukannya minta maaf dan ganti rugi, malah sibuk membela diri. Negara kita itu tidak akan maju kalau di pemerintahan kita dipimpin sama modelan yang beginian. Budaya yang sudah mendarah daging. Terus yang ditangkap itu kenapa Pak? Ngoplos miras. Logis sih. Yang ditangkap kemarin itu ngoplos apa Pak? Ngoplos Pertalite jadi Pertamax. Jadi yang disampaikan Bapak ini benar. Mereka itu tegaskan tidak ngoplos Pertamax, ngoplos Pertalite jadi Pertamax. Kok gini amat ya para pejabat ini ya. Sudah salah, tidak mau ngaku salah, malah mencari pembelaan, pembenaran diri. Sudah jelas-jelas merugikan negara, merugikan rakyat. Itu berapa ratus triliun itu. Ngelundas ngerasaan para pejabat ini mumet. Profil Bambang Haryadi, pembela 7 tersangka korupsi Pertamina. Siapa dia? Kader Gerindra. Kenapa omon kerjanya omon saja, gak bisa? Ternyata impactnya sampai ke saya. Biasanya mobil saya isi Pertamina Dex full tank 1,2 juta. Dan akhir-akhir ini saya selalu ngisi di Shell, mohon maaf karena saya khawatir kena oplos. Kalian gitu juga nggak sih? Ya ampun, ontran-ontran opo neh iki lor, jabang bayi Liga Korupsi Indonesia semakin menyala. Ya, yang semula puncak klasmen dipegang PT Pertamina dengan 1.000 triliun korupsi, akankah puncak klasmen itu diambil alih oleh tim pendatang baru, yaitu tidak lain dan tidak bukan PLN? Jabang bayi, puncak klasmen dingin lor, dengan 1.000 triliun yang dikorupsi oleh PT Pertamina. Akankah PLN ini bisa mengambil alih puncak klasmen tersebut? Mari kita saksikan dan kita lihat lebih dalam lagi tindak dan sepak terjang dari Kejaksaan Agung ini. Ayo Pak, bongkar terus, biarkan Liga Korupsi Indonesia ini semakin menyala. Jan jabang bayi pejabat-pejabat iki kok yo dong gawe liga toh. Ayo lur, ayo ndang sekolah ke anaknya sampean sing dhuwur masuk ke pejabat. Karena yo yang bisa membuat kaya dengan cepat adalah menjadi pejabat. Yo piye duitin rakyat, duitin negara podo dikorupsi koyo ngono lho. Wis rasa dadi dokter, dadi polisi, dadi tentara, dadi koruptor ae. Sok ben yo nak nek dadi sekolah ditakoni guru, cita-citamu dadi apa le? Dadi koruptor ngono lho, ben Indonesia semakin menyala, bubar.
Jadi banyak masyarakat yang geram dan kesal ke Direktur Pertamina yang sedang menjalani perkara tindak pidana korupsi. Karena masyarakat untuk mendapatkan pertalite itu di lapangan harus berantem dulu dengan petugas SPBU karena tidak punya barcode dan lain-lain. Sedangkan membuat barcode itu susahnya setengah mati. Sehingga mereka memaksakan beli Pertamax. Sebagian orang untuk beli Pertamax ini susah ya, karena harganya yang mahal. Tiba-tiba ternyata yang mereka pakai Pertamax selama ini ya Pertalite cuma dioplos. Kesel nggak kira-kira itu? Pak Prabowo dan Gibran akan segera dilengsarkan. Ini karena Tempo mempromosikan Indonesia Gelap Jilid 2. Ternyata setelah ditunggu tidak ada tindak lanjut dari 13 tuntutan mahasiswa di demo yang pertama. Malahan Pak Prabowo asik retreat dan meluncurkan Danantara serta Bank Emas. Setelah diluncurkan justru bursa saham Indonesia ambrol, sampai Pak Prabowo meminta Bareskrim untuk menjemput paksa investor saham yang sengaja menurunkan harga saham blue chip BUMN. Padahal itu sebenarnya karena Danantara dinilai banyak tikusnya. Untuk mengalihkan isu demo, kasus Pertamina di tahun 2023 akhirnya dibongkar setelah 2 tahun. Tapi karena sekarang masih banyak korban banjir bandang, jadi demo jilid 2 menunggu waktu yang tepat. Sementara itu Pak Prabowo menyiapkan rencana rahasia dengan menemui Aguan, Antoni Salim, dan 6 orang lainnya dari komplotan 9 naga. Kira-kira Pak Prabowo akan bikin rencana apa ya? Aku suka membongkar strategi politik simpatisan dinasti. Follow untuk kabar selanjutnya. Pertamina tai, pemerintah tai. Pemerintah tai. Apa meneh iki? Tak kira korup terbesar iku 1 kuadriliun. Ternyata 5,9 kuadriliun. 5,9 kuadriliun iku buat nge-skincare satu Indonesia wis pada glowing kabeh bening. Gila. Pak Prabowo nggak percaya Indonesia gelap. Dia justru denial alias mengelak. Tapi aku baru tahu semua penjelasannya ada di buku ini. Pertama, dalam pemilihan kabinet. Pak Prabowo malah memilih pejabat yang nggak kompeten seperti Budi Ari, atau yang gelarnya palsu seperti Bahlil. Kedua, dia mabuk kekuasaan. Bahkan dia sudah berencana maju Pilpres 2029 dan menempatkan orang kepercayaannya untuk mendukungnya. Ketiga, dia berteman dengan penguasa. Ini dibuktikan dengan pertemanannya dengan Aguan sampai tidak berani untuk mengusut kasus pagar laut. Semua itu dijelaskan di buku ini, Seni Politik dari Imam Ghazali. Di mana seharusnya Pak Prabowo paham apa itu 10 prinsip seorang pemimpin, prinsip keadilan, dan larangan bagi penguasa. Buat kalian yang mau belajar seni politik yang baik, atau mau lebih melek politik, aku sangat merekomendasikan kalian membaca buku ini. Biar gampang, aku taruh linknya di kiri bawah. Ini dia perkembangan kasus korupsi dari PT Antam yang katanya palsuin emas sampai 109 ton. Dan ternyata berita itu hoax. Nih gue bakal jelasin. Jadi kasus ini tuh mulai dari Mei 2024. Dan kasus ini dinaikin lagi, digoreng biar kita semakin panas sama berita ini. Bahkan ya, Kejaksaan Agung di tahun 2024 pernah bilang bahwa emas yang sekarang lu pegang ataupun pernah kita beli itu 100% asli. Jadi menurut Kejaksaan Agung ini ada masalah peletakan merek cap Antam yang ada di emas itu sendiri. Dan sampai sekarang ini masih nunggu keputusan dari Kejaksaan Agung dan kita bakal nungguin hasilnya. Jadi dibilang korupsi di berita-berita itu apa sih maksudnya? Jadi itu tuh hak merek Antam yang ada di emas kita itu dibuat ilegal sama para tersangka. Sehingga terjadilah selisih harga di emas itu sendiri. Terus muncul kan berita bahwa PT Antam korupsi sampai 5,9 kuadriliun. Itu juga berita hoax. Jadi klasemen sementara Liga Korupsi masih dipegang oleh korupsi minyak oplosan. Bahkan segelas Kejaksaan Agung itu berani ngejamin emas yang kita beli 100% asli. Dan kita mau jual pun di luar negeri itu masih laku. Dan itu full 100% tetap emas. Dan jujur gue tuh nabung emas Antam atau LM itu buat modal nikah. Jadi dulu gue beli 0,1 gram itu sekitar 115.000. Dan sekarang itu udah harganya 155.000. Jadi kayak per 1 minggu atau per 1 bulan gue itu beli. Daripada gue habisin uang 115.000 buat beli kopi susu di coffee shop. Nah gue tabung dan sekarang harganya udah naik. Jadi kalau kalian sekarang punya Antam, tenang aja. Itu berita hoax dan emas kita itu masih aman. Dan coba absen di sini yang investasi emas siapa aja sih? Coba komen.